Hai guys, ketemu lagi dengan Phasmopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul mengisahkan perjuangan sepasang kekasih yang diculik oleh sang psikopat. Ia pun selalu menjadikan para korbannya sebagai umpan ikan hiu. Akan tetapi, korban kali ini cukup tangguh dan juga cerdik. Lalu seperti apakah aksi mereka? Okelah, tanpa banyak narasi di awal, kita langsung saja ke alur filmnya. Cerita berawal dari sepasang kekasih bernama Greg dan Heather yang baru saja tiba di sebuah dermaga. Mereka akan melakukan sebuah wisata air dengan menggunakan jasa Tucker Experience. Lalu mereka disambut dengan pria berambut profesor bernama Dave. Ia selalu mencari klien untuk diarahkan ke jasa tersebut. Dave pun menyuruhnya untuk menunggu karena sebentar lagi kapalnya akan berangkat. Tak lama kemudian, si pemandu wisata yang bernama Tucker itu datang. Meskipun tampangnya menyeramkan, Tucker ini selalu memperlakukan pelanggannya dengan baik. Lalu ia menjelaskan sedikit tentang berenang bersama ikan hiu banteng, yang menurutnya lebih ganas daripada hiu pada umumnya. Heather pun kaget dengan penjelasan Tucker, karena ia belum pernah sama sekali berenang bersama ikan cucut. Di tengah perjalanan, Tucker menceritakan bahwa saat ia masih kecil pernah diserang ikan hiu ketika sedang berselancar. Kejadian itu menyisakan luka di badannya hingga sekarang. Akan tetapi semua yang pernah dialaminya tak membuat Tucker trauma. Malahan, ia sekarang menjadi pemandu wisata yang selalu berdampingan dengan salah satu predator laut itu. Mereka akhirnya sampai di tempat yang Tucker tuju. Greg dan Heather pun langsung bersiap-siap untuk melakukan hal ekstrim untuk pertama kalinya. Namun kepanikan terlihat di wajah Heather yang menurutnya ini akan sangat berbahaya. Tucker yang mengetahuinya langsung memberikan sebuah ritual untuk menguatkan mental Heather. Kemudian Greg mencoba untuk menenangkan Heather yang sangat ketakutan. Dan hingga pada akhirnya, ia pun mulai menikmati suasana yang belum pernah Heather lakukan sebelumnya. Greg pun sangat berterima kasih kepada Tucker yang memberikannya kesempatan untuk melihat ikan hiu secara langsung. Kemudian kita beralih kepada seorang wanita cantik bernama Zipper yang hidup sebatang kara. Ia baru saja selesai melakukan kegiatan yang sudah menjadi hobinya sejak kecil. Tak lama setelah itu, ia pergi ke swalayan untuk membeli sebuah makanan. Lalu perhatian Zipper tertuju kepada seorang pria bernama Moses. Ia sedang mencari kabel jumper untuk mobilnya yang mogok. Namun sialnya, alat tersebut tidak tersedia. Zipper yang sedang buru-buru tak bisa membantunya. Karena Moses terus memohon, akhirnya Zipper yang merasa kasihan itu pun bersedia. Diketahui bahwa Moses ini adalah anak orang kaya yang bergelut di bidang bisnis real estate. Zipper yang bersikap dingin terhadapnya tak begitu tertarik dengan yang diucapkan Moses, karena Zipper menganggap itu hanya sebuah bualan saja. Saat Zipper melihat mobilnya yang mewah, ia pun percaya bahwa Moses adalah pria mapan. Cewek mana yang gak mau dengan pria seperti Moses? Udah mah tampan, kaya pula. Zipper mengetahui bahwa Moses suka berselancar sama seperti dirinya. Obrolan mereka pun semakin akrab karena mempunyai hobi yang sama. Hingga pada akhirnya, perkenalan mereka berdua berujung dengan pengadukan di depan rumah Moses. Singkat cerita, setelah adu mekanik, Moses membuatkan Zipper makanan untuk memulihkan tenaganya yang terbuang habis. Akan tetapi, Zipper tiba-tiba pergi dari rumah Moses yang entah kemana. Karena Zipper menganggap pertemuannya dengan Moses hanya sebatas cinta satu malam. Zipper yang akan memasang sirip, ia baru sadar bahwa kuncinya tertinggal di rumah Moses. Keadaan itu membuatnya terpaksa meminjam ke salah satu mobil peselancar yang berada di area parkiran.
Dan ternyata pemilik mobil tersebut adalah si Taker sang psikopat. Kemudian Zipper meminta izin untuk meminjam kunci. Dan dengan senang hati, Tucker pun meminjamkannya. Kemudian Moses menghubungi dan menanyakan keberadaan Zipper sekarang. Padahal, ia telah membuatkannya makanan dengan susah payah. Akan tetapi, Zipper memilih untuk menghabiskan waktunya di pantai daripada harus cinta-cintaan. Zipper pun akhirnya diculik, dan entah apa yang dilakukan sang psikopat itu. Lalu sampailah Tucker di dermaga. Tak lupa juga ia membawa Zipper masuk ke dalam kapalnya. Sementara itu, Moses yang baru saja tiba kebingungan saat mencari Zipper yang entah pergi kemana. Kembali kepada Zipper yang sudah sadar dari pingsannya. Ia pun kaget saat lengannya sudah dalam keadaan diborgol. Dan ternyata, di tempat itu ada Heather yang sama-sama disekap. Menurut Heather, percuma ia meminta tolong. Karena tak akan ada seorang pun yang mendengarnya. Terlebih keadaan mereka jauh dari keramaian. Kemudian Zipper yang panik mencari cara untuk bisa melepaskan dari borgolnya. Saat Moses sedang mencari Zipper, ia melihat mobilnya sedang diderek yang entah sama siapa. Kejadian tersebut langsung dilaporkannya kepada polisi setempat. Sementara itu, Heather menceritakan awal mula ia berada di kapal. Terutama pacarnya yang telah tewas akibat perbuatan Taker. Mendengar cerita tersebut, Zipper memikirkan cara agar bisa melepaskan borgol. Seketika pandangan Zipper tertuju kepada BH yang dipakai oleh Heather. Karena di dalam BH tersebut, terdapat sebuah kawat yang bisa digunakan untuk mencongkel borgol. Sial sekali, psikopat itu tiba-tiba datang dengan membawa makanan untuk mereka berdua. Kemudian ia melihat Zipper yang agresif terhadapnya. Tucker pun mengatakan bahwa jangan pernah mencoba untuk melawannya, apalagi berusaha kabur. Namun tiba-tiba, mereka merasakan pusing setelah meminum air yang disuguhkan oleh Tucker. Tucker pun menyadari bahwa Zipper adalah seorang wanita yang tangguh. Dan tiba saatnya, pertunjukan pun dimulai. Heather dijadikan korban pertama sebagai umpan ikan hiu. Sesaat sebelum melakukan aksinya, Tucker pun mengambil sampel rambutnya untuk ia koleksi. Hingga pada akhirnya, Heather pun tewas karena kehabisan darah. Momen tersebut selalu direkam oleh Tucker, karena ia menganggap bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah pertunjukan. Dan besok adalah giliran Zipper untuk menjadi mainannya. Tucker pun merayakan keberhasilannya yang telah membunuh Heather. Usai menari-nari gak jelas, ia pun menyimpan rekaman dan rambut Heather untuk dijadikannya sebuah koleksi. Dan ternyata, selama ini Tucker memiliki banyak rekaman yang ia simpan. Yang dimana korban tersebut kebanyakan para turis yang menyewa jasa Tucker. Di saat itu pula, Zipper memikirkan cara untuk bisa lolos dari sang psikopat itu. Lalu ia pun mengambil sebuah ember dan menjadikannya senjata untuk melawan Tucker. Sementara itu, Tucker sedang membuat obat bius untuk melumpuhkan Zipper. Setelah Tucker pingsan, Zipper pun segera melarikan diri dari jeratan psikopat itu. Saat mencari bantuan, ia melihat sebuah kapal yang sedang berlayar di sekitaran perairan tersebut. Badan Zipper pun kian melemah karena efek dari obat bius. Saat ia mulai tenggelam, Tucker berhasil menangkapnya kembali. Di keesokan harinya, tim SAR dan kepolisian setempat sedang melakukan pencarian terhadap Zipper. Semua itu atas laporan dari Moses. Ia pun terus berusaha untuk mencari cinta satu malamnya. Hingga Moses pun mencoba mengakses CCTV publik di sekitaran pantai tersebut.
Kemudian ia penasaran dengan mobil Tucker yang tertangkap oleh kamera CCTV. Ia pun curiga bahwa mungkin saja layanan wisata tersebut ada kaitannya dengan hilangnya Zipper. Saat Moses menghubunginya, ia tak mendapatkan respon dari layanan tersebut. Karena tak ada cara lain, ia pun berniat untuk mendatangi lokasinya. Di waktu yang bersamaan, Tucker pergi meninggalkan kapalnya sebentar untuk membeli sebuah kamera baru. Saat Moses memasuki kapal, ia mendengar teriakan yang sepertinya itu Zipper. Moses pun langsung gerecep mencari sumber suara itu. Betapa bahagianya Moses saat berhasil menemukan Zipper. Lalu ia disuruh untuk meminta bantuan karena sebentar lagi Tucker akan kembali. Pukulan yang dilakukan Dave membuat Moses tergeletak pingsan. Saat Dave mengetahui ada seorang wanita yang disekap, Tucker yang khawatir kebusukannya terbongkar, ia pun berhasil menghabisi temannya itu. Kemudian ia membawa kapalnya ke perairan yang jauh dari bibir pantai, supaya aksinya nanti tak ada yang mengetahuinya. Dan kini, Moses dan Zipper akhirnya bobo bersama dalam keadaan di borgol. Moses pun meminta maaf karena ia gagal menyelamatkan Zipper. Akan tetapi bagi Zipper kehadiran Moses sudah lebih dari cukup. Lalu Moses pun penasaran saat Zipper pergi meninggalkannya. Kemudian Zipper pun mengatakan bahwa ia lebih suka hidup sendiri. Bagaimanapun itu, Moses tak sepenuhnya percaya karena ia tahu bahwa Zipper terlihat nyaman saat dengannya. Dan tak lama kemudian, Tucker menemui mereka dan membawa sebuah tali pengikat. Wait, no, he's not a tourist. They're never gonna stop looking. Moses! Saat nyawa Moses terancam, Zipper pun menyuruhnya untuk jangan banyak bergerak agar ia tak diserang oleh ikan hiu itu. Sementara Tucker sibuk merekam Moses karena ia berharap kali ini akan menjadi sebuah pertunjukan yang sangat memuaskan. Akan tetapi, hiu itu tersebut malah pergi meninggalkan umpannya. Tucker yang kecewa itu pun berniat untuk melakukan sesuatu. Dasar psikopat, ia malah melukai Moses agar hiu itu menyerangnya. Keadaan itu membuat Zipper sangat panik. Terlebih hiu akan lebih agresif saat mencium darah. Untung saja, berkat pesawat tim SAR yang berada di sekitaran pantai itu menghentikan aksi yang dilakukan Tucker. Sementara itu, Zipper terus berusaha untuk melepaskan borgol dari tangannya. Karena mau bagaimanapun juga, Zipper harus bisa lolos dari kapal Tucker sebelum mereka menjadi santapan hiu. Dirasa tak ada cara lain, ia berniat untuk memotong jarinya agar bisa lepas dari borgol tersebut. Terlebih saat melihat Moses yang terluka, membuatnya bertekad untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Tucker sedang menyiapkan obat bius untuk melanjutkan hobinya yang tertunda. Akan tetapi, ia kaget saat melihat Zipper yang berhasil kabur dari tempat tidurnya. Sial sekali, Tucker yang berhasil keluar mematikan semua aliran listrik. Sementara itu, Zipper yang sedang kebingungan melihat sebuah keramaian di bibir pantai yang lumayan dekat. Ia pun berniat untuk meminta bantuan. Untung saja, Zipper berhasil lolos dari kejaran sang psikopat itu. Melihat ketangguhannya, membuat Tucker semakin geram terhadap wanita yang satu ini.
Zipper yang sudah susah payah kabur, Tucker berhasil menangkapnya dan membuatnya tak sadarkan diri. Dan kini, giliran Moses menyaksikan wanitanya yang dijadikan sebagai umpan. Di sela aksinya, Tucker menjelaskan bahwa ia mengakui dengan ketangguhan yang dimiliki Zipper yang membuatnya sempat kewalahan. Akan tetapi, kini Zipper tak mungkin bisa lolos lagi darinya. Sooner or later. Action! Go on, get it! Don't show no. Karena hiu yang barusan menyerang Zipper bukanlah hiu banteng yang terkenal agresif. Saat Zipper berusaha naik dari permukaan air, tiba-tiba hiu banteng itu datang. Ketika di dalam air, Zipper berusaha tenang menghadapi predator yang ada di depannya. Akan tetapi, hiu tersebut tak menyerangnya sedikit pun. Dan ternyata di badan hiu itu terdapat sebuah luka goresan yang mungkin saja menjadi alasan tidak menyerangnya. Kemudian hiu itu pun pergi begitu saja. Sementara Tucker heran kepada Zipper yang belum juga kelihatan. Ia pun menganggap mungkin saja Zipper sudah tewas dicapluk ikan hiu. Dengan sisa tenaga yang ada, Zipper berhasil naik ke atas kapal lewat belakang. Kesempatan tersebut digunakannya untuk melawan Tucker. Dan kini Tucker yang kena karma sendiri, tinggal menunggu predator ikan asin datang. Lalu Tucker muncul dengan panah yang masih menempel di badan. Ia pun menatap kamera miliknya yang dari tadi sudah menyala. Sungguh malang sekali. Zipper terseret oleh hiu tersebut karena sebuah tali yang masih tersambung dengan senapannya. Hilang sudah harapan Moses yang berniat ingin berumah tangga dengan Zipper. Kenyataan pahit itu membuatnya tak sadarkan diri. Alhamdulillah, ternyata Zipper masih hidup. Di saat itu pula ia melihat sebuah kapal yang sedang berlayar di sekitarnya. Kemudian Zipper langsung bergegas menemui Moses. Akan tetapi, Moses yang belum juga sadar, ia mencoba untuk meminta bantuan dengan menyalakan sebuah kembang api darurat. Dan untung saja, kapal tersebut melihat sinyal dari Zipper. Saat ia menemui Moses yang belum juga sadar, Zipper pun mengungkapkan perasaannya terhadap Moses. Bahwa dirinya tak mau kehilangan orang yang tulus mencintainya. Dan bukan hanya sekedar cinta satu malam. Seketika curahan hati tersebut membuat Moses langsung tersadar. Karena mereka berdua sudah selamat dan saling mencintai, akhirnya film pun selesai. Bagaimana dengan filmnya? Coba ditulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan film kali ini silahkan subscribe saja, agar tak ketinggalan dari film menarik lainnya. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.